wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saya ini subuh yang ketiga Ramadan 1445 dari jadwal perputaran Ramadan tahun ini. Artinya kita tinggal menyisakan satu kali lagi dan kita sudah berada di 10 hari terakhir. Alhamdulillah, kita tetap berdoa semoga Allah kasih kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah ini secara maksimal. Selanjutnya memantau dan mengikuti perkembangan di sosial media. Ada kemungkinan lebaran ini 2 putaran, Pak. Karena katanya terlihat banyak sekali kecurangan. Ada yang puasa tapi tidak sholat. Ada yang ikut buka puasa bersama tapi tidak puasa. Ada yang sibuk ngejar THR wa tidak puasa. Ada yang berburu baju lebaran sementara tidak ikut tarawih. Dan ini masif nampaknya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang 13 keutamaan takwa. Berdasarkan hasil penelitian dari Syekh Dr. Mahmud bin Ahmad Ad-Dawsari dari penelitiannya tentang keutamaan takwa dalam Al-Quran. Tapi sebelum itu kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama tentang kebolehan zakat kepada wa, bibi, adik kandung. Nah, zakat fitrah atau zakat mal itu boleh kita kasih dan hadisnya dianjurkan untuk memberi kepada keluarga terdekat dahulu. Kecuali kepada bapak ibu kandung, bapak ibu mertua. Kalau kakak bapak, kakak ibu, adik bapak, adik ibu, itu bibi atau wak kita, boleh. Ke nenek boleh, ke adik kandung kita boleh. Kita mampu, adik kita susah dan berhak menerima zakat, boleh kita memberi zakat kepada adik kandung, kakak kandung kita atau uwah atau bibi kita. Tuh. Yang berikutnya tentang masalah perbandingan. Saya bilang di TikTok itu, dan ini potongannya saya uploadkan, postingkan. Kalau tadarus batas jam 10 malam jangan pakai corong luar, pakai corong dalam. Mau sampai subuh enggak apa-apa, sehingga kalau kita ngaji tadarusan tidak mengganggu orang yang ingin istirahat. Laju dia tanya, kalau musik Pak Ustadz boleh sampai jam 12 malam? Nah, ini apa pertanyaan, apanya kesal, apanya apa marah. Yang jelas begini, yang mengaji saja kita harus menghormati hak-hak orang lain. Apalagi musik tarok. Kalau yang tadarus ini mungkin tiap malam. Kalau yang musik itu belum tentu seminggu sekali, belum tentu sebulan sekali. Di mana-mana
parti polsek setempat memberi izin paling batas jam 00. Nah, sayangnya kadang-kadang para penikmat musik ini itu sanggup patungan untuk membayar lebih dari kontrak kepada orang rumah. Misal, saya ada nak pesta anak, musiknya malam, siang. Batas jam 00 izinnya. Ada baik masyarakat tuh patungan 100 orang, jadi 500 untuk supaya musiknya sampai jam 3. Dan itulah tidak benar lagi musiknya tuh yang house musik itu. Ini tentang kita. Maka kalau saya di dusun sering saya sampaikan, kalau di dusun tuh pakai DJ Pak. Kita nih kalau nak DJ itu pergi ke arah Pantai Panjang situ tuh. Bawa duit merah. Ratusan nak masuk situ. Aqua harganya mungkin. Ya ngapa Pak Ustadz tahu? Mungkin kan. Saya tidak belum masuk situ dah. Ya. Ama di dusun tuh Pak. Biduan tuh entah datang dari mana. Dan orang dusun nyawer-nyawer ke biduan itu tuh. Saya sampaikan. Hati-hati. Bagi kepala desa, imam, ketua DPD mencantumkan namanya turut mengundang di situ. Kalau ada nama turut mengundang kepala desa, ketua BPD, imam masjid desa titik-titik, acaranya tuh pakai sawer-sawer, joget-joget dengan biduan, maka imam, kades, ketua BPD berhak atas dosa tersebut. Karena dia turut mengundang. Gitu. Man kadang-kadang model ini kan susah kita nak mencegahnya. Walaupun polisi sudah memberi surat edaran, tetap tidak ditaati kita. Tinggal kita bijak. Itu pertanyaan yang masuk. Nah, kita masuk ke materi kita. Mengawalinya kita lihat di surat An-Nahl ayat 66. Wa in kuntum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisabirin lisyaribin. Ini surat An-Nahl ayat 66. Luar biasa ayat ini. Kita ketemu Nabi Ida, ketemu sahabat jauh, tabiin Ida, tabiin, putus lidah kita ngomong tabiin. Jangankan itu, dengan wali aja kita tidak ketemu. Kalaupun ketemu wali kota atau wali-wali daya. Itu. Nah, ayat ini menyatakan bahwa dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Hewan ternak itu sapi, kambing, kerbau, itu, unta. Ngapo? Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Allah kasih pelajaran kepada kita dari kambing misalnya. Kambing itu makanannya rumput. Yang kalau kita senggol rumput itu orang tidak biasa, miang, gatal kulitnya. Itu makanan kambing. Dari makanan itu Allah ciptakan satu minuman yang lezat dan sehat yang letaknya antara kotoran dan darah. Itulah susu. Apa pelajaran yang bisa kita? Zaman kini Pak, yang baik dengan yang buruk itu bersaing sama ketatnya. Yang rusak tuh mental kita. Kalau ada berita yang baik, kita tidak hobi membacanya. Tapi kalau ada berita buruk, misalnya si anu tertangkap ngamar di hotel itu, wah itu sambungannya ada, ditanya, di-share ke seluruh grup. Lah sakit jiwa gitu. Tapi kalau misalnya kan Kelurahan Gading Cempaka, Juara Nasional, Kamtipmas misalkan, ya so baik.
Tidak ada menarik yang dibaca. Hadiahnya nak puluhan juta, biarlah, wajar-wajar aja, tidak menang. Tapi kalau berita buruk, itu sampai kesambungannya ditanya, dicari. Walaupun beritanya sama dari media lain, kalau ada beda. Apa maksud Allah ini? Setiap zaman itu akan muncul baik, buruk. Tapi macam mana kita menikmati yang baik itu di antara yang buruk-buruk itu ibrah, pelajaran bagi kita. Allah ciptakan susu, kata Allah, dari di antara darah dan kotoran. Darah itu haram hukumnya. Kotoran itu najis. Antara haram dengan najis ini tercipta air susu yang lezat. Model itulah cara kita hidup zaman sekarang ini. Yang puasa banyak, yang tidak puasa banyak. Kita beras harga mencapai 26.000 secupa. Sehingga kita harus mengeluarkan zakat fitrah 45.000. Yang kelas 1 40.000. Yang di bawahnya. Yang berikutnya kalau tidak salah 28.000 yang ketiga kan. Itu. Sementara kawan 271 T di pecinya. Ada yang nulis di Instagram 271 triliun itu kalau ditabungkan per miliar setahun, semiliar setahun itu mencapai 271 triliun itu butuh waktu 472 tahun. Bayangkanlah. Semiliar setahun, saya tidak ngecek hitungannya benar apa tidak nih. Untuk mencapai 271 triliun itu butuh waktu 471 tahun. Hampir 5 abad duit itu tuh. Saya pernah menggugat Presiden Republik Indonesia nih, zaman SBY. Karena dia janji 8T untuk Bengkulu nih. Waktu Hari Pers Nasional. Sampailah ada acara di Hotel Horizon yang banyak hadir anggota DPR RI. Saya ngomong mana janji Pak SBY itu. Kalau tidak bisa 8 triliun, setengahnya saja 4. Kalau tidak itu 1/4 saja. Kalau tidak itu 1 aja. Kalau tidak itu sudahlah, Bengkulu merdeka saja. Nih malah diungkit Gubernur Bengkulu makar. Tidak ditolong kita. Untuk disinilah hebatnya Bengkulu nih Pak. Macam mana berusaha cari yang buruknya. Heboh berita tuh sampai Pak Danrem marah. Kamu tahu tak makar? Ada tak Pak Gubernur, Super Gubernur Aceh yang punya pasukan GAM? Tidak. Nah yang mananya nak makar? Ada nak bolak-balik ke luar negeri? Nak nyari bantuan? Tidak. Nah yang mana yang makar? Susah kita Pak. Itu. Saya pernah ngajak Gubernur Sumatera nih, minta setetes aja lah per liter itu CPO tuh. Untuk jatah kita 1% saja CPO yang dari Bintuhan sampai ke muka-muka itu. Tidak diapik kawan Pak, kita cuma tengok truk-truk lohan baik yang mondar-mandir bawa sawit kawan, baik sawit perusahaan maupun sawit. Tidak ada kita dapat dari minyaknya tuh. Ngumpul dulu di pusat, baru pusat membagi dengan kita. Entah berapa persen itu. Ya maksud saya sebagai kepala daerah, di mana keuangan kita untuk hal demikian? Ini kondisi yang ada pada kita. Batu bara lebih parah lagi. Ini kondisinya. Kemana lagi kita berlindung? Ya kepada Allah tuh lagi. Terserah Tuhan ada gitu. Itu kita. Nah maka kita kaji tentang takwa baiklah. Tidak usah kita kaji tentang masalah CPO. Itu kajian orang. 13 keutamaan takwa ini. Yang pertama, takwa adalah jalan menuju hidayah. Kalau hidayati lah bini orang Pak. Bicara hidayah baik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil alim. Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikanmu furqan. Dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Furqan itu pembeda. Baik, buruk, halal, haram, salah, benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah sudah titip dengan kita ini fujur dan takwa. Fujur itu artinya pajar. Seperti sekarang ini pajar. Kalau fujur itu melampaui batas artinya. Kalau orang Jawa ua. Wayu tenan itu. Duo banget itu. Wah, kalau orang mana kemati, panjang kemati, besar kemati gitu. Kalau orang Rejang tlumo jako, lai tlumo jako. Panjang tlumo jako. Kalau Bengkulu igo, panjang igo, manis igo, pahit igo. Amanlah pakai kemati, pakai igo itu tidak enak lagi. Manis igo, jangan diminum tuh. Nah, lidah kita tuh lah rasanya mual kita nanti tuh. Pahit igo jangan pula itu. Nah, pajar itu batas tapi fujur melampaui batas. Tidak elok tuh. Takwa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ini ya Allah dengan perintahnya amat sangat tidak memberatkan. Haji itu bagi yang mampu tidak pakai es. Itu. Ya. Tidak mampu tidak wajib. Zakat itu kalau ada anak 3, suami 1, istri 1, besok lebaran, beras tinggal secupak lagi. Untuk bikin lontong tidak cukup. Tidak usah berzakat, duduk di rumah orang zakati kita. Itu. Puasa tu kalau sehat, ama sakit tidak usah lu puasa. Tapi jangan dulu, berapa pidyah Pak Ustaz? Awak masih umur 35. Tidak pidyah lah itu. Bayar dengan puasa kodo. Belum boleh. Pidyah itu nasi masih berserak di sini. Sudah makan kata-kata. Makan sudah belum nasi berserak sini lapikun itu usah nih puasa lagi itu tuh boleh dia bayar pidyah kita masih 35 nah itu ini kapan bayar kodonya jangan bikin susah. Allah itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah suka yang mudah, tidak suka yang sulit. Galak nian kita kalau Syawal nih. Misalnya ada utang puasa Ramadan ini 3 hari. Laju dia puasa Syawal. Orang bertanya, puasa apa? Hai puasa Syawal. Lah bayar kodo. Belum, tidak boleh. Bayar dulu kodo. Syawal ini sunnah. Kodo itu wajib. Hadisnya sebaik-baik Syawal itu mulai dari 2 Syawal. Kebilo nak bayar hutang mulai 2 Syawal tu. Ngapo? Kodo tu pacak sampai Ramadan yang akan datang. Entah kita hidup, entah mati. Ama tidak hidup lagi sudah. Itu. Jangan dipersulit. Maksudnya nak bayar kodo dulu bulan Syawal tu boleh. Mendak Syawal dulu boleh. Tidak harus cak itu. Jangan diberatkan. Aku banyak nian kodo Pak Ustaz. Sakit terus aku nih. Berapa puasa kemarin? Cuman dikitnya. Ngapo? Cuma sehari. Iya. Tidaknya puasa berarti. Jadi 28 tuh nak dikodok. Iya. Cak mana caranya? Buat puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Iya itu puasa sunat niatnya puasa kodo pelaksananya Kamis Senin Senin Kamis sengaja aku puasa kodo besok sekaligus puasa sunnah Senin lillahi ta'ala puasa kodo terbayar sunnah Seninnya dapat sengaja aku puasa besok puasa kodo puasa Kamis sunnahnya juga tinggal centang-centang baik kalau sebulan 8 kali cukup 4 kali 4 kali itu 32 tuh lunas ya dia. Cuman 2 bulan selesai dia. Untuk kita 4 bulan selesai dia kalau kita nak taati untuk hal demikian itu. Ini puasa sunnah. Jangan kita beratkan itu. Nah, yang mahal itu hidayah. Ada orang
yang semasuk sehidupnya, semasuk sehatnya, kita tanya, ngapo tidak ke masjid? Sibuk nih ya, gitu. Terawih, ngapo jarang muncul? Sibuk nih ya, gitu tuh. Ngapo 3 malam tasya, sibuk. Pertanyaan yang tidak sibuk di dunia ini siapa? Orang gilo tuh sibuk Pak. Pagi kulu, sore keilir itu. Saking kesibuk orang gilo tuh mandi tidak sempat. Nah itu. Kita masih sempat mandi. Kita itu masih sibuk lebih dari orang gilo gitu nih berarti. Nah, itu kita nih. Kapan? Celentang dia sakit itu. Baru dia ngomong, "Siapa no?" Istighfar. Oh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu sehat, baru nyendak ke masjid. Itu. Ngapa? Hidayah lah tuh Pak. Yang kita salut di hidayah yang muncul kepada non-muslim Pak. Kayak Ibu Irene Handono kan. Gara-gara salah baca Al-Quran. Kita kan baca dari kiri ke kanan. Al-Quran itu kan dari kanan ke kiri. Dia dikiranya sama kan. Terbacalah kul huwallahu ahad. Dari situ dia masuk Islam. Wah luar biasa. Jadi pendakwa yang hebat. Kristennya tahu, Islamnya dalami. Yahya Waloni, siapa melawan gaya itu? Dari Kristen masuk Islam. Belago jadi ceramah keras, Al-Quran dia hafal. Wah itu hidayah. Kita nih dari nenek moyang gitu Islam. Ngut kini masih model-model ini. Nah ini apa yang salah? Nah hidayah itu nak dikejar, nak dicari. Macam-macam bentuknya. Ada di Jeddah Pak, bukan di kita, di Jeddah. Kayonian gak itu, cuman pelit. Suatu hari lewat jalan dia tengok anggur, manis gak katanya? Manis katanya anggur. Dicicipnya, boleh dicicip? Boleh. Itu. Dicicipnya 1 biji manis. Saya beli 3 kilo. Belinya 3 kilo. Sampai ke rumah, katanya ke istri, dicuci Bu, taruh di meja makan. Saya mau mandi dulu, sholat ke masjid. Sholat ya ke masjid, balik dari sholat, selesai makan, ya nanya, anggur dari mana? Anggur. Lah, habis dimakan anak kamu. Astaghfirullahaladzim. Sebiji dari, itu ada lagi kata bininya. Ya Allah, keluar dia dari rumah, berkeliling, nyari tanah kosong di Jeddah. Kata orang itu apa Pak? Bangun masjid. Siapa yang bangun? Terserahlah siapa yang ngasih tanah. Duitnya, duit dari saya. Sampai selesai bahkan saya akan biayai untuk macam mana pengurusan. Tumben kata orang gaya ini. Dibangunnya nian Pak masjid. Orang tanya kenapa Pak? Katanya. Saya beli anggur 3 kilo. Habis oleh anak-anak aku. Aku masih hidup, banyak tidak peduli dengan aku. Apalagi aku lah mati kelak kan. Nah ini kan hidayah Pak. Mahal hidayah itu seperti itu. Macam-macam cara jalan keluarnya hidayah itu. Bentuknya macam-macam. Di Jakarta Pak, ada pengusaha sukses. Jalan ke Bandung gitu. Udah pernah saya ceritakan ini. Di Bandung ini ada Asep, mohon mudah kita ngomong gitu kan itu. Saya tidak tahu nama sopir itu apa Asepnya apa tidak. Jadi mudah kita ceritanya Asep. Ini kisah nyata. Asep ini sopir angkot. Karena bersaing dengan kemajuan teknologi ini, zaman sekarang ini, kata yang punya angkot, kayaknya tidak seimbang lagi hasil angkot dengan biaya perawatannya. Bahasa rejangnya main tenence. Jadi gimana Pak? Ya kita jual aja lah angkotnya. Berapa Pak? Kalau kamu mampu jual di atas sekian, ambil sisanya untuk kamu. Kalau misalnya harganya sekian. Kalau harganya sekian tuh nanti, kamu tetap akan saya kasih fee-nya untuk itu. Dijual lah, harganya sesuai dengan kehendak Bapak itu. Ditemukan pembeli penjual. Laku angkot, dikasihlah Asep ini duit sebagai penghargaan. Oleh Asep dia belinya beca. Dari sopir angkot ke sopir beca. Tapi hebatnya Asep ini tidak pernah meninggalkan sholat dan sholatnya di masjid. Kalau dia lagi nari, lewat misalnya jalan enggang, orang azan di sini, dia masuk ke masjid. Pak, kenapa ke sini? Azan Pak. Wah saya bukan mau sholat, saya mau ke situ.
Kalau begitu saya carikan becak lain ya, biar Bapak numpang. Kalau Bapak mau tunggu, dah. Nah, saya tidak bayar Pak, udah usah katanya kan Bapak belum sampai. Ada yang ngomel tuh, pandir, awak tukang becak. Itu tuh. Dia tidak mau Pak. Kalau penumpangnya mau nunggu, disuruh tunggu. Kalau tidak, dia cari becak lain untuk ngantar itu. Ongkosnya tidak diambilnya. Model itu. Suatu hari ada orang dari Jakarta, Kayonia nih, sekitar 2 atau 4 M lah dia dapat seminggu gitu. Dari hasil apa perusahaannya tuh. Cewek ibu nih, ya namanya ibu kan cewek. Dengan ajudannya, asistennya. Manggil, Mang, kenapa? Bisa antar ke belakang Masjid Raya Bandung enggak? Lah ibu kan punya mobil, sempit jalan Bandung, Pak macet. Pakai becak aja lah biar cepet katanya. Nah iya Bu, diangkat disepakati ongkos, pas sampai ke halaman masjid itu depan masjid azan. Maaf Bu ya, saya mau sholat dulu. Aduh Pak, boleh enggak kita kan sebentar belakang ini. Maaf Bu, itu panggilan Tuhan katanya. Enggak berani saya. Aduh Pak katanya. Ibu kalau mau nunggu saya sholat dulu. Kalau ibu tidak bisa nunggu saya carikan becak lain. Ongkosnya, ya ongkosnya bayar dengan becak yang itu nah, yang dengan saya gratis. Saya tunggulah Pak. Saya tunggunya. Tunggu selesai. Laju ke belakang Masjid Raya. Tunggu ya Pak, kami nggak lama. Nanti kami pulangnya naik becak Bapak lagi. Ditunggu. Pas naik becak lagi ditanya. Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Anak berapa? 3. Rumah masuk gang sempit itu. Kira-kira seluas inilah rumah. Disitulah tempat masak, disitulah ruang tamu, disitulah ruang keluarga, disitu pula tempat produksi. Untuk kondisi kan rumah udah itu. Ya, tukang becak gitu. Terus sampai ke hotel, sebentar Pak, ya. Ya. Udah tuh turun lagi Bu tuh. Ayo Pak, kita jalan kemana? Ke rumah Bapak. Wah jangan Bu, gang sempit. Enggak, saya melihat itu. Jangan Bu, sempit. Jangan enggak. Pokoknya ayo. Paksa Bapak tuh. Nila naik duluan dengan asisten itu. Naik. Ditengoknya. Ramah-ramah anaknya cium tangan gitu tuh. Netes air mata orang kaya tuh kan. Nengok kondisi itu. Inilah kondisinya Bu, disuguhkannya air. Dikasihnya ke Asep tuh sekitar 5 juta. Waduh ini kebanyakan. Enggak rezeki anak-anak. Ayo antar dia pulang. Antar gitu. Diam ibu tuh kan. Tidak ada, sambil ngelap air mata terus itu. Minggu depan Pak kembali ke sini ya. Saya besok pulang ke Jakarta. Minggu depan sini. Bapak naik ke kamar sekian. Kami di hotel ini. Nanti kita ngobrol di kamar di atas. Ya. Minggu depannya tuh datang Asep tuh ke hotel itu. Oleh Surikiti dilarang. Hotel. Iya. Apa siapa nih? Satpam ya? Itu Surikitinya. Nggak boleh itu. Masuk supir becak bertemu orang kaya. Jadi tidak beraninya naik ke atas tuh. Ibu di atas tuh nunggu. Karena lama nunggu turun ibu tuh. Nengok Asep ini lagi tidur di becak. Dibangunkan. Kenapa tidak naik Pak? Sudah lama nunggu. Bu Surikitinya tidak boleh. Marah ibu tuh dengan Surikitinya. Jangan begitu, itu tamu saya. Saya pikir dia main-main Bu. Masa tukang becak tamunya ibu? Itu urusan saya. Udahlah, tinggalkan becaknya sini. Pak Asep kan mantan sopir angkot. Ya, tahu kan seluk-beluknya Bandung ya. Antarkan kami ya pakai mobil ibu. Dia sopir. Oh, belok-belok. Kemana Bu? Oh, pokoknya muter aja nanti saya kasih petunjuk. So, masuk ke kita ke showroom Pak. Pergi ke showroom. Showroom mobil. Yang mana ya Pak? Mobil untuk angkot yang bagus. Nah, tuh. Warna apa Bu? Terserah lah yang mana. Yang penting bagus, yang lancar di sini. Wah ini bagus Bu. Oh udah dibelikannya. Dibuatnya atas nama Pak Asep tuh. Waduh jangan Bu. Nggak apa-apa. Jangan Bu. Nggak apa-apa. Gimana saya ngembalikan? Oh ini hadiah untuk Bapak. Gratis dikasihnya. Nangis Pak Asep tuh kan. Nah, itu. Sudah tuh, ya sudah. Kita lanjutkan jalan. Nanti angkotnya biar diurus. Selesai, pergi kemana? Kemana? Keliling-keliling. Masuklah ke Kementerian Agama. Kemenang itu. Didaftarkannya Pak Asep nih naik haji. Sujud Pak Asep, jangan Bu. Apa kata orang nanti? Sopir becak naik haji? Nggak apa-apa itu. Tidak habis penasarannya tuh. Sambil balik, Pak Asep dia nangis. Ibu tuh juga nangis terharu. Terus tuh dia minta tolong dengan asisten ibu tuh. Tolong ceritakan dengan saya Pak. Ibu yang kaya itu lah masuk. Kenapa begini?
Kata asistennya, sepulang dari rumah Pak Asep itu, bos kami itu nangis terus di kamar. Tidak pernah meninggalkan sholat lagi. Nah, kenapa? Dia haru dengan Pak Asep. Ekonomi yang begitu minim, tapi tidak berani meninggalkan sholat. Bos kami itu 4-5 miliar seminggu. Belum pernah sholat sekalipun. Dia Islam itu Pak. Kan? Suaminya juga seperti itu. Jadi mobil itu hadiah ibu, haji itu hadiah dari suaminya. Sejak ketemu Pak Asep, mereka tidak berani lagi meninggalkan sholat. Ini hidayah Pak. Luar biasa mahalnya hidayah. Kita tanpa dengan petunjuk Allah tidak mungkin bisa sampai ke masjid ini. Ada berapa orang di seputar masjid ini? Tapi tidak semuanya mau ke masjid. Perasaannya sembahyang di rumah baik cukup. Aman tidak cah itu, malah kita rusai masjid ini. Tidak usah ke masjid. Nah itu kira-kira. Jadi hidayah itu mahal. Yang kedua, takwa adalah kunci ilmu. Firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Nah yang kedua, agama ini perlu ilmu. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu. Dengan ilmu kita maka bisa mudah. Saya sering katakan, pernah saya ceritakan, urusan batu Pak, kita beda penghasilan. Tukang pecah batu, yang batu sebesar-besar tiang masjid kita tuh, paling baik 300-400. Mecahkan batu 1 kubik itu. 1 truk 1 kubik itu. Mecahkan pakai tukul besar tuh, palu besar itu, ngayunkan bukan main. Itu butuh waktu 2-3 hari pacak metahkan 1 kubik itu. Gajinya 300-400. Artinya 100 hari. Tukang batu yang masang bata tuh Pak, 2,5 sekarang gajinya hari. Tapi yang ngambil batu ginjal 5 juta 5 menit. Nah, batu urusannya sama beda ilmu, beda penghasilan. Waman aril akhirah fa'alaihi ilmu. Mau akhirat dengan ilmu. Kita sholat itu ada hadis mengatakan 60 tahun sholat, serakaat pun tidak diterima. Ngapa? Sholat itu kan ada caranya. Ada tumak ninahnya. Ada rukun-rukunnya. Kalau rukunnya tidak kena, tidak sah urusan kita. Orang ngata macam mana supaya khusyuk? Khusyuk itu serius. Takut. Kira-kira kelas kita nih, aku manggil, Jun. Ya Pak, sini. Aku datang nemui Mbak tuh, itulah khusyuk lah tuh, takut itu. Nah. Jun, sholat lari, tunggu kau balik, kalau kata gaya itu. Itu kira-kira yang tidak khusyuk tuh. Allah panggil Allahu Akbar, kita bersegeralah khusyuk lah tuh. Kira-kira untuk kelas kita, maka harus dimulai dengan wudhu, juga harus khusyuk. Macam mana wudhunya khusyuk? Jangan ngobrol lagi wudhu. Kita kalau berdua bertiga, sepanjang berwudhu, naik harga sawit gini, dah, alhamdulillah. Lalu lumayan lah. Aku itu laidaknya kupu, ada, cuma ringan nih. Entah, kemarin dapat 4 ton, ini tak sampai setengahnya. Tak dipopo jalan, walau dengan tanah macam mana. Tidak penting nih ya. Sepanjang berwuduk kita ngobrol, itu kan tidak khusyuk gitu. Seperti itu tuh. Nah, ngapa? Ada ilmunya. Saya kata, kenapa ukuran-ukuran yang papan bolong-bolong itu sama? Ngapa siku tinggi? Tiang-tiang ini sama, karena ada malnya. Ngapa sholat kita sama? Ada malnya Pak. Di mana mal sholat kita? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Itu ada ilmunya. Maka kita tidak perlu ribut urusan sholat. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ini silakan saja, itu urusan sunnah. Ada yang nanya dengan saya, cak mana Pak Ustadz? Katanya tidak ada qabliyah Jumat. Saya bilang urusan sunat cak itu tidak usahlah diributkan. Hadisnya mengatakan antara azan dan qomat ada sholat sunat. Bagi yang Jumat dengan azannya 2 kali, ada kesempatan dia qabliyah. Lalu kalau kita sekali ini
Khatib naik mimbar. Muazin azan, Allahu Akbar, selesai azan itu mendengarkan khutbahnya lebih wajib. Kecuali dia baru masjid, dia mesti sholat sunat muakkad dulu. Sholat sunat tahiyatul masjid, muakkad hukumnya. Itu memang ada hadisnya. Tapi kalau kita azan sekali, dengarkan khutbah itu lebih baik daripada sholat sunat biasa. Untuk itu kita mesti tertib itu. Jadi ini ilmu. Yang ketiga, takwa itu cahaya yang menerangi jalan menuju Allah. Ayatnya di Al-Hadid 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain mir rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman kepada Rasul, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Niscaya Allah memberi rahmat dan kepadamu dua bagian dan menjadikan kamu cahaya yang dengan cahaya kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah beri cahaya kepada kita, cahaya ini penerang. Apa cahaya itu? Hati yang bersih, kolbu yang tulus. Nah ini susah kita dapatkan. Suami aku tiap malam, Pak Ustaz, mukanya bercahaya. Itu menghidupkan HP sambil berselebung gitu tuh. Kan cahaya mukanya, cahaya HP. Itu. Nah cahaya ini dari hati gitu. Hati yang baik memunculkan senyum yang tulus. Hati yang busuk, walaupun tersenyum, kita nengok senyumnya, belum tentu kita tahu orang yang senyumnya tulus dengan indah. Ini cahaya. Yang keempat, amal diterima karena takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang amal ikhlas meraih ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishinal huddin. Jangan kita sum'ah sombong. Jangan riya. Ini kadang-kadang sudah tahajud ngasih berita ke WhatsApp grup, alhamdulillah selesai tahajud jam 3 malam tuh. Nak ngapo? Kita kadang-kadang yang nerimo WhatsApp malam, pesan-pesan malam tuh agak ngeri gitu. Bayangan kita keluarga sakit lah, ada apa-apa lah. Pas dibaca kawan selesai tahajudlah situ. Tidak pula nak dikabarkan ke WhatsApp grup. Saya pernah dulu tuh, saya ikut di 5 grup itu, dia ikut juga. Setiap jam 3, alhamdulillah istiqomah. Di 5 grup itu, alhamdulillah istiqomah. Alang kenemot, Allahu Akbar. Grup itu belum. Apa alhamdulillah istiqomah itu? Artinya dia istiqomah tahajud terus. Tidak usah lah. Walaupun dia nak nutupi, apa jam 3 alhamdulillah istiqomah itu? Artinya kan dia istiqomah untuk tahajud. Istiqomah apa? Biarlah. Tidak usah gitu. Itu kena penyakitnya pula ria. Balik dari umroh, bukan kita seorang. Biasa-biasa baik. Tidak pula bercerita berlebihan. Sebelum umroh rajin ngimam. Balik dari umroh, kawan suruh ngimam. Nah, kata kita nih balik dari umroh. Masih bau malaikat ini. Kita minta tolong jadi imam. Oh, ngimam berubah suara. Sudes itu memang pita suaronya cak itu. Yang kita jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallin. Kita jangan amin. Kata gitu. Selesai ngamonnya itu, kata gitu. Ini nak langsung sengau kita berusaha. Tidak mestinya cak itu. Kadang-kadang kita jamaah ini bingung. Kemarin pakai bismillah, balik ke umroh hilang bismillah. Allahu akbar, alhamdulillah. Nah, kata kita mana bismillahnya nih? Apa aku tidak khusyuk? Naik rakaat kedua. Allahu akbar, alhamdulillah.
Di Mekah tuh pakai bismillah. Tapi kadang-kadang tidak kedengarannya baca bismillah. Nah kita ini mayoritas mazhab Syafi'i. Bismillah itu ayat 1. Di Mekah dibaca tapi tidak jahar. Yang di kita ini boleh jahar. Boleh juga sir, tapi jangan tidak baca. Kurang seayat lah. Itu rukun gitu. Tidak pula kita nak berubah. Nah ini kita beribadah tuh dasarnya takwa. Amal kita tuh karena ikhlas. Yang kelima, takwa itu kata Ad-Dasauri, takwa merupakan pintu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu orang yang bertakwa. Nah yang kita nih orang yang berpangkat, orang yang berduit itu agak mulia dia. Sementara kita yang tidak berpunya ni dianggap kawan biasa-biasa baik. Tapi kalau Allah ingin menjadikan takwa itu, dia akan terangkat derajat. Ada orang miskin misalnya Pak. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Masjid kotor dia bersih. Dia masuk ke WC ada puntung rokok dia bersihkan. Nengok di teras itu bekas air hujan, takut apa-apa anak-anak jatuh, dia pel. Orang miskin model ini nih kita hargai Pak. Sekalinya tidak salat subuh, kita nengok mana Pak Syano dah. Iya dah kata. Pas salat maghrib tidak ada, kemana? Ada yang ngomong, sakit dia. Lah haula wala kata. Kata ketua BKM sama imam lah, habis isyak lah kita bezuk. Bezuk sakitnya. Macam sakit? Iyo. Itulah dak ke masjid ni. Sudah berobat. Sakit model ini tak perlu berobat. Bininya ngode. Duit tidak ada. Kita sanggup kumpulan Pak kalau orang miskin model ini itu. Kenapa? Nak nyari jamaah sego. Dan dia jamaah aktif gitu. Jadi kalau Allah ingin mengangkat itu bukan karena kaya, bukan karena cantik, bukan karena apa. Asal kita taat kepada. Inilah bentuk takwa. Ada orang, nah kita ni lengkap mana miskin, malas pula sembahyang. Apa yang tak kita andalkan lagi itu. Orang kaya sekarang Pak, dia pengajiannya ngundang ustaz ke rumah. Itu sering Pak. Pak Ustaz, kosong tak minggu depan tanggal sekian? Kosong Bu, kami kumpul keluarga ya. Yo, kita bahas apa? Tentang ini aja. Pengajian, 5 beradiknya sama kumpul. Itu. Sambil itu dia bersedekah, tidak perlu tahu kita. Ustaz, carikan masjid yang belum selesai ya. Kenapa Bu? Ada sumbangan dikit. Berapa? 50 juta. Dikit apa? Tinggal kita minta rekening itu. Ini Bu silakan nanti. Dikirimnya kayak kita screenshotnya. Mau kasih Bu. Oh, orang punya masjid itu ngomongnya masihnya Ustaz. Sudah bantu rata-rata masjid kami. Itu Pak. Kita kadang-kadang nak masukkan duit 5.000 itu 2 kali berderham. Yang mulia itu orang yang bertakwa di antara kita. Jadi bukan karena kejayaan, kemuliaan dan sebagainya. Apalagi kalau ada orang kayo. Dia taat, jadi jamaah aktif. Kalau ada masalah di masjid, ngapa belum selesai menara tuh? Hai Pak Haji, kita ketahulah deh. Ngapo? Itu di apa namanya toko bangunan masih ada nyisa 5 juta belum terbayar. Nak nyelesaikan itu berapa? Dikata tukang paling tidak 20 juta lagi, 25 juta mana ada kas masjid tinggal 700. Mana nomor rekeningnya? Kita kirim nomor rekening. Ting masuk 30 juta. Alhamdulillah. Ketemu orang kaya model ini Pak. Oh Masya Allah. Ada orang jahat nak datang, kita lawannya. Mana kawan? Merampok situ. Cari rumah lain. Kenapa? Tempat kami minta, tempat kami berlindung, tempat membangun masjid ini dia nih lah. Ada acara minta dengan dia. Kurang-kurang dikit minta dengan dia. Maka kamu nak merampok itu. Langkahi dulu.
mayat saya kata kita. Ai, bapak melawannya, kalah langkah lah, rampoklah. Ya macam mana kita lah kalah kan? Artinya apa? Kalau orang tu baik, kita sanggup membela. Tapi kalau ada orang kaya pelit, ada perampok, dari mana? Merampok. Rumah siapa? Rumah oh, jalan belakang pak. Ada pembantu di belakang tuh, galak tidur baik, tidak dikunci belakang tuh. Laju-lajulah. Ngapun kaya pelit. Walaupun kejadian ini tidak ada sebetulnya. Karena apa? Kemuliaan kita bukan pada harta kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak silau dengan harta dan wajah kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati. Kemuliaan itu ada pada hati seseorang. Nah, bulan puasa itu sedang kita mengejar macam mana kita menambah ilmu, menambah amal, menjadi hati kita lebih baik daripada yang kemarin-kemarin sehingga kita menjadi hamba Allah menuju kepada la'allakum tattaqun. Masih ada Pak sampai ke 13 ini hendak diselesaikan sampai asar kelak nih. Jadi pagi ini cukup dulu batas ini. Sebelum saya tutup ada kira-kira pertanyaan? Enggak satu? Yap. Jangan sulit-sulitnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya dari Pak. Ya. Kita karena ada saudara yang miskin yang kira-kira misal untuk menerima zakat. Tapi yang ditanyakan itu, misalnya saya lah keluarga saya 3 orang. Apa boleh kepada saudara kita yang miskin ini 3 orang ini untuk saudara kita yang miskin tadi? Jadi ketika kita berzakat kepada dia seorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya 5 beradik. Dari 4 beradik adik-adik saya tuh susah galau. 1 tukang ojek, 1 tukang bangunan, yang 1 keliling bawa sayur, yang 1 lagi ya berkebun, tidak luasnya sekitar 1/4 hektar di situ, tapi lengkap. Sawit ada, kelapa ada, cabai ada. Nah ini. Yang model-model ini keempat-empatnya kita zakati dari zakat kita boleh Pak. Misalnya kita punya zakat mal, ada 1 juta lah zakat mal kita setahun. Kita bagi aja 250 per orang. Nggak usah kita ngomong, nah kamu nih pisah nih zakat kami nih. Katanya. Ini yang baca dan bantu. Jangan dipandang dari ini nih. Batas ini adalah bantuan. Nah, mohon maaf kalau kami itu misalnya kan 1 juta itu 300 kemana? 300 ke utara. 400-nya ke lingkungan. Dibagi model-model itu lah. Boleh. Nah, jangan sampai kita berzakat tuh membantu orang lain dulu. Selagi keluarga kita masih butuh. Gitu. Nah, bantulah keluarga kita dulu. Itu Pak ya. Ada yang lain? Iya Pak. Sebentar Bu ya dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh ya. Ya. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Al-Quran itu yang jelasnya Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Nah, berdasarkan sejarah, Wan,
Ada mengatakan bahwa Al-Quran itu turun tanggal 7 Ramadan. Ada yang ngomong tanggal 9 Ramadan. Ada yang ngomong tanggal 29 Ramadan. Ada yang ngomong tanggal 17 Ramadan. Ini sejarah. Tentang pembuktian tentang itu, masing-masing ada galau dalilnya. Seperti misalkan kayak peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang ngomong tanggal sekian, ada yang ngomong tanggal sekian, ada yang ngomong tanggal sekian. Nah, disepakati lebih mendekati itu 17 Ramadan. Itu malam turunnya Al-Quran. Sementara yang Lailatul Qadar itu tiap tahun malaikat Jibril itu selalu turun kepada malam kemuliaan itu, yang dengan hadis kursinya mengijabah seluruh doa-doa kita. Kapan itu Lailatul Qadar? Petunjuknya dari Nabi. Kemungkinan di 10 malam terakhir. Kemungkinan ini mungkin di malam-malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, sekarang puasa kita tidak serempak. Kata kita hari ini 21, kata kawan 22. Maka itu Lailatul malam. Namanya malam tu tidak tahu kita muka siapa orangnya. Kadar tu ketentuan, yang tahu tu Allah. Nah, maka diharapkan kepada kita mulai malam pertama sampai ke malam terakhir itu terus berusaha, bukan mengejar-ngejar malam ganjil atau malam-malam yang ditentukan. Maka bab itu ketentuan di Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang turunnya Al-Quran, benar itu dari Allah di bulan Ramadan, tapi tanggal pastinya para ahli sejarah berbeda-beda dalam hal itu. Tapi kita sudah terlanjur memperingati dalam artian mengakui sejarah yang tanggal 17 Ramadan itu. Apakah tanggal 17 Ramadan dulu itu? Karena belum ada hasil dari pendapat mayoritas mengatakan tanggal 17. Tapi pendapat yang lain ada mengatakan tanggal 29, tanggal 7, tanggal 9. Ibu, yang terakhir mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, Bu. Iya. Iya. Bukan double, Bu. Karena beda-beda dia. Saya misalnya punya sawit 15 hektar. Suruh juga orang bikin kandang ayam sekitar 7.000 per panen misalnya kan itu. Nah, jadi usaha ayam itu kalau sampai lebih dari atau setara dengan 85 gram emas, usaha ayam nih keluarkan zakatnya. Di sekitar ayam itu ada kebun sawit 15 hektar misalkan. Setiap panennya mungkin bersihnya sekitar 10 juta setiap panen. Nah, kalau dia 10 bulannya 100 juta kan. Jadi sawitnya tetap juga dilakukan. Sama ruko kita 3 pintu, yang 1 pintu kita pakai untuk usaha percetakan misalnya atau konveksi lah. Dari itu kita lakukan, itu usaha kita. Sementara ruko yang 2 buah itu kita sewakan. 1 pintunya 50 juta setahun, 2 pintu 100 juta, lebih dari 80, itu juga harus kita keluarkan. Sama dengan dokter, gaji PNS-nya 8.500.000, tapi dia praktek sekali ngobrol 25.000. Sepetang itu orang 10, sudah atau 250.000 kalikan misal sebulan sudah 7.500.000. Kalau dia 12 bulan lebih dari 85 juta dari gaji prakteknya, dan dari gaji itu tuh beda-beda dia. Nah, itu kira-kira kalau ditotalkan sama aja, misalkan dari ruko 100 juta, usaha kita 200 juta, itu total penghasilan kita keluarkan zakatnya sekitar 5 juta gitu ya. Oke, makasih. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.